Halo teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Phantasmagory, yaitu si kakek buyut kartun. Ada yang tahu nggak nih? Bayangkan, di tahun 1908 belum ada streaming YouTube, tapi sudah ada film animasi namanya Phantasmagory, sebuah karya dari Prancis oleh Emile Cole. Film ini bisa dibilang sebagai salah satu kartun pertama yang pernah ada. Cara bikinnya jadul banget, gambar tangan frame by frame. Tahu nggak nih? Penasaran sama isi ceritanya? Nih aku jelasin. Inti film ini adalah tentang manusia lidi yang terus bergerak dan bertemu benda-benda ajaibnya. Benda-benda ajaibnya bisa berubah bentuk seenaknya loh. Manusia lidi adalah sebuah gambar paling sederhana dari orang atau binatang yang terdiri dari beberapa garis, lengkungan, dan titik. Misalnya, ada gelas anggur yang tiba-tiba jadi bunga lalu berubah lagi jadi gajah. Gokil kan? Awalnya, film ini dibuka dengan pemandangan tangan asli si pembuat Emile Cole yang lagi menggambar tokoh utama tepat di depan kamera. Jadi, ada scene peran hidupnya juga loh. Selain manusia lidi, muncul juga karakter lain seperti badut, seorang pria, wanita dengan topi bulu super besar, dan orang kuat. Kenapa sih namanya Phantasmagory? Judul keren ini diambil dari bahasa Prancis. Untuk Phantasmograph, semacam proyektor kuno gitu, atau lentera ajaib yang lagi hits di pertengahan abad ke-19. Film ini penuh dengan transformasi bentuk dan kabarnya ini adalah semacam penghormatan untuk gerakan seni incoherence yang saat itu udah mulai dilupakan. Cole membuat film super singkat ini dari Februari sampai Mei atau Juni 1908. Meskipun cuma sekitar 2 menit, dia menggunakan 700 bingkai gambar loh. Setiap gambarnya dipajang 2 kali, makanya total durasinya pendek. Apa sih teknik rahasianya Cole? Dia menggambar semua bingkai di atas kertas lalu direkam. Hasilnya, filmnya jadi terlihat seperti dilukis pakai kapur di papan tulis. Cole kemungkinan terinspirasi dari gaya film Humorous Faces of Funny Faces. Humorous Faces of Funny Face, karya G. Stewart Blackton tahun 1906. Tahu nggak? Aku nggak tahu ya. Oke, ada lagi kita bahas Felix Dickens tahun 1919, yaitu bintang animasi pertama dunia. Kenalan yuk sama Felix Dickens. Ia adalah salah satu ikon kartun paling legendaris dari era film bisu. Dia adalah kucing hitam antropomorfik. Tahu nggak antropomorfik? Antropomorfik itu kayak bertingkah seperti manusia gitu. Oke, dengan ciri khas badan hitam, mata putih besar, dan senyum super lebar. Dikombinasikan dengan alur cerita yang surreal dan Felix langsung jadi karakter kartun yang paling terkenal di masanya. Bisa dibilang Felix adalah karakter animasi pertama yang benar-benar jadi bintang terkenal di kalangan penonton film pada saat itu. Siapa sih pencipta Felix the Cat? Nah, ini nih bagian yang agak bikin pusing. Sampai sekarang, asal-usul Felix masih jadi perdebatan hangat. Ada yang bilang dia diciptakan oleh kartunis film Australia gitu. Ada juga yang Pat Sullivan, pemilik karakter Felix. Tapi ada juga yang bersikeras kalau animator utamanya Otto Mesmer yang jadi otak di baliknya. Yang jelas, kartun-kartun Felix dari studio Sullivan sukses besar dalam dan jadi fenomena budaya pop. Gak cuma di film pendek,
Felix juga muncul di komik strip mulai tahun 1923. Wajahnya ada di mana-mana. Keramik, mainan, kartu pos, sampai band jazz seperti Paul Whiteman bikin lagu tentang dia. Tahu nggak apa itu? Nih, Felix kept on walking di tahun 1923. Sayangnya, di akhir 1920-an, era kartun bersuara datang. Film seperti Felix the Cat dan Phantasmagoria mulai redup. Kenapa redup? Ketika Mickey Mouse dari Disney muncul dengan suara, karya bisu Sullivan dan Mesmer jadi terlihat ketinggalan zaman. Awalnya Sullivan ogah-ogahan, tapi pada tahun 1929 dia mencoba transisi ke suara. Sayangnya kartun suara Felix gagal total dan operasinya berhenti di tahun 1923. Felix sempat kembali sebentar lewat 3 kartun di tahun 1936, tapi kejayaannya tidak seperti dulu lagi. Sekian penjelasan singkat tentang kejayaan film bisu dari saya, seperti Felix the Cat dan Phantasmagoria. Mungkin informasi ini dapat tersampaikan dengan baik untuk kalian dan menjadi awal mula perkembangan animasi di dunia.